Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Kita ketemu kembali ya dengan saya Rizka Laila Amalia dengan NIM 2041050101056 dari kelas PS3. Karena kemarin saya telah menanggapi video tentang ekonomi makro Islam, pengantar ilmu ekonomi makro lebih tepatnya. Hari ini saya akan menjelaskan kembali atau menanggapi kembali tentang konsep dasar ekonomi Islam. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang konsep dasar ekonomi Islam, kita tuh harus tahu dulu apa itu ilmu ekonomi dan apa itu juga ilmu ekonomi menurut Islamnya. Nah, ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya. Jadi ilmu ekonomi ini adalah ilmu-ilmu yang mempelajari tentang ekonomi manusianya, terus juga perilaku manusianya itu buat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar dari manusia-manusia itu. Tentunya kebutuhan dari manusia ini kan banyak banget ya, ada kebutuhan pokok, sekunder, terus juga kebutuhan-kebutuhan lainnya. Nah, bagaimana ilmu ekonomi menurut Islamnya? Ilmu ekonomi menurut Islamnya adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Jadi sebenarnya ilmu ekonomi Islam ataupun ilmu ekonomi dari umumnya itu sama saja. Bedanya hanya ilmu ekonomi Islam ini lebih menekankan pada prinsip-prinsip syariahnya. Nah, dalam ekonomi Islam itu terdapat perbedaan antara ekonomi Islam, kapitalis, dan sosialis. Nah, dalam Islam, ekonominya itu bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtihad ulama. Sedangkan kalau dari kapitalis, ekonominya itu bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia. Nah, dan sosialis pun juga sama, bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia. Kenapa seperti itu? Karena dari kapitalis dan sosialis ini sendiri memang lebih mengutamakan akal pikirannya, sedangkan kalau dari Islam itu lebih mengutamakan prinsip-prinsip syariahnya. Nah, terus juga dalam Islam itu kompetisi dikontrol oleh syariat Islam, sedangkan kalau dari kapitalis kompetisi usaha bebas dan melahirkan monopoli. Lalu kalau dari sosialis tidak terjadi mekanisme pasar dan tidak ada persaingan. Nah, selanjutnya ada pengakuan kepemilikan di individu dan umum secara nisbi kalau dari Islamnya. Nah, kalau dari kapitalisnya pengakuan kepemilikannya itu individu secara bebas. Kalau dari sosialis tidak mengakui kepemilikan individu, semua alat produksi itu milik umum. Selanjutnya ada dari Islam kesejahteraan bersifat jasmani, rohani, dan akal. Sedangkan kalau yang dari kapitalis itu kesejahteraan bersifat hanya jasmani, belaka. Sama kayak yang di sosialis itu juga bersifat hanya jasmani saja. Terus yang terakhir, mekanisme pasar di Islam itu bekerja menurut maslahah atau menurut kepentingan umum. Nah, sedangkan kalau yang dari kapitalis itu mekanisme pasar dibiarkan berjalan sendiri. Nah, kalau yang dari sosialis, perekonomiannya dijalankan lewat perencanaan pusat oleh pemerintah. Jadi kalau misalnya bisa disimpulkan nih perbedaan antara ekonomi Islam, kapitalis, dan sosialis, tentunya itu berbeda banyak jauhnya gitu ya. Karena kalau yang dari Islam sendiri itu mengikuti syariat-syariat Islamnya, terus juga dari Islam itu seperti halnya ekonominya itu untuk memenuhi kebutuhan manusia, dan juga selain memenuhi kebutuhan manusia, ekonomi Islam itu juga mementingkan kepentingan bersama, kemaslahatan bersama. Beda kalau yang dari kapitalis ini lebih cenderung dalam gerakan-gerakan individu yang secara bebas, dan juga pemikirannya itu terbuka, juga bebas, dan pasar pun bahkan dibiarkan berjalan sendiri. Sama halnya tidak jauh berbeda dengan sosialis. Sosialis juga mekanisme pasarnya itu tidak ada, dan juga nggak ada persaingan dalam mekanisme pasar. Kesejahteraannya juga hanya bersifat individu saja. Terus juga malah sosialis itu dijalankan di bawah kepemerintahan pusat gitu. Jadi sangat berbeda jauh dengan Islam.
Oke, selanjutnya itu ada sumber hukum ekonomi Islam, atau bisa lebih tepatnya disimpulkan kalau ekonomi Islam itu pasti punya sumber hukumnya gitu, kayak panutan atau tuntutan dalam melaksanakan ekonomi Islam syariahnya itu. Nah, sumber hukum dari ekonomi Islam ini ada 4, yaitu yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran sendiri adalah wahyu yang turun langsung dari Allah. Jadi tidak ada perselisihan di kalangan ulama tentang eksistensinya sebagai sumber hukum Islam, karena petunjuknya pun juga bersifat tegas. Nah, yang kedua ada As-Sunnah, atau bisa disebut dengan Al-Hadis. As-Sunnah adalah segala perkataan atau sabda, perbuatan dan ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan ketetapan ataupun hukum dalam agama Islam. Nah, As-Sunnah sendiri itu dijadikan sumber hukum dalam agama Islam karena memang banyak syariat-syariat dari Nabi Muhammad SAW yang bagus dan memang patut untuk ditiru gitu. Nah, yang ketiga ada ijma. Ijma adalah kesepakatan para mujtahid setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW mengenai hukum suatu peristiwa, atau bisa disebut juga ijma itu kesepakatan dari para ulama seperti itu. Jadi kesepakatan bersama. Nah, yang terakhir itu ada qiyas. Nah, qiyas adalah menyamakan hukum sesuatu yang tidak ada teksnya di dalam Al-Quran dan hadis, tetapi mempunyai alasan atau ilat yang sama. Dengan kata lain, qiyas itu membandingkan hukum suatu peristiwa yang belum ada ketentuan hukumnya dengan peristiwa lain yang sudah ada ketentuan hukumnya atas dasar persamaan ilatnya. Nah, misalnya tuh seperti apa? Minuman keras itu seperti tuak dan bir atau hammer gitu, itu bisa dikiaskan dengan hammer karena memiliki ilat yang sama, yaitu memabukkan. Nah, yang selanjutnya itu ada dasar-dasar ekonomi Islam. Jadi sebelum mempelajari ekonomi lebih lanjut dan juga menjalankan ekonomi sesuai syariat Islam, itu juga ada dasar-dasar ekonomi Islamnya. Yang pertama apa? Tauhid atau keesaan kepada Allah. Jadi kita percaya kalau Allah itu ada, dan juga kita tuh percaya kalau semua hal yang kita lakukan di dunia itu bertujuan kepada ilahi, kepada Allahnya. Jadi kita bergantung kepada ketauhidan dan juga pada keesaan Allah. Nah, yang kedua itu ada al-siddiq dan amanah, kejujuran dan tanggung jawab. Jadi dalam ekonomi Islam itu kejujuran dan tanggung jawab itu sangat perlu, sangat penting, karena ketika kita berdagang atau ketika kita sedang membeli barang atau melakukan kegiatan ekonomi lainnya, kejujuran dan tanggung jawab adalah salah satu hal yang sangat diperlukan dalam setiap aspek ekonomi itu sendiri. Dan dalam Islam pun juga disarankan. Nah, yang ketiga ada mengakui hak milik individu dan umum. Jadi dalam mengakui hak milik itu kita harus benar-benar tahu gitu, itu hak milik memang milik kita sendiri, atau itu milik umum, atau milik orang lain gitu. Jadi kita harus tahu mana yang bersifat milik kita sendiri, mana juga yang bersifat umum untuk kemaslahatan umum. Nah, yang keempat ada al-adalah atau keadilan. Jadi dalam kegiatan ekonomi Islam kita emang dianjurkan untuk bersikap adil kan ya, pasti. Bersikap adilnya ini seperti apa? Jadi kita misalnya dalam berdagang gitu ya, kita adil gitu dalam menentukan harga, misalnya harganya itu sesuai dengan apa yang kita jual gitu, dan juga dalam menentukan keputusan kita itu juga harus adil. Nah, yang kelima ada al-tawazun atau keseimbangan. Keseimbangan yang dimaksud di sini adalah keseimbangan antara penjual dan pembeli, misalnya bisa juga keseimbangan antara harga dan barang, itu juga bisa al-tawazun dalam ekonomi Islamnya itu. Nah, yang terakhir ada al-ta'un. Al-ta'un atau bisa disebut konsep tolong menolong. Jadi dalam ekonomi Islam itu kita tidak hanya beroperasi atau berproses dalam ekonominya saja gitu, tapi kita dalam ekonomi Islam itu juga diajarkan untuk tolong menolong, di mana dalam tolong menolong ini kita bisa membantu saudara-saudara kita di luar sana dalam hal ekonomi ini. Kita bisa
meringankan beban mereka dalam hal ekonomi ini. Karena itu juga diperintahkan dalam surah-surah yang ada dalam Al-Quran. Oke, setelah kita bahas tentang dasar-dasar ekonomi Islamnya, kita akan bahas tentang prinsip-prinsip dari ekonomi Islamnya gitu. Jadi semacam prinsip-prinsip itu adalah aturan-aturan atau yang biasa dijalankan dalam ekonomi Islamnya itu. Nah, prinsip-prinsip dalam ekonomi Islamnya itu terbebas dari maghrib. Maghrib ini adalah singkatan dari 3 hal larangan atau terbebas dari 3 hal ini. Yang pertama itu maisir, goror, dan riba. Nah, apa itu maisir? Yang pertama, maisir atau khimar, yaitu sebuah bentuk permainan yang di dalamnya dipersyaratkan jika salah seorang pemain menang, maka ia akan mengambil keuntungan dari pemain yang kalah dan sebaliknya. Kalau di zaman sekarang itu biasa disebut dengan judi, itu maisir. Nah, kalau yang selanjutnya itu ada goror. Goror yaitu ketidakpastian dalam transaksi yang diakibatkan dari tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam transaksi tersebut. Nah, dampak dari transaksi yang mengandung goror adalah adanya penzaliman atas salah satu pihak yang bertransaksi, sehingga dalam hal ini dilarang oleh agama Islam. Nah, beberapa kategori unsur goror itu antara lain dari segi kuantitas, tidak sesuainya timbangan atau takaran pada saat berdagang. Kemudian dari sisi kualitas terdapat ketidakjelasan pada kualitas barangnya. Juga bisa dilihat dari sisi harganya, adanya 2 harga dalam satu transaksi. Dan yang terakhir dari sisi waktunya, yaitu terdapat ketidakjelasan pada waktu penyerahannya itu. Nah, terus yang ketiga ada riba yang terakhir nih. Riba dalam bahasa Arab itu sama istilahnya dengan ziyadah, artinya itu tambahan. Nah, sedangkan menurut istilah tekniknya, riba itu berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Terdapat perbedaan pendapat banyak dalam penjelasan riba itu, karena secara umum riba adalah penambahan terhadap hutang. Nah, maknanya setiap penambahan pada hutang itu baik kualitas maupun kuantitas, banyaknya maupun sedikit itu adalah riba yang diharamkan. Oke, yang selanjutnya ada karakteristik ekonomi Islam. Ekonomi Islam itu pasti punya karakteristiknya sendiri atau lebih mudah dipahaminya. Karakteristik itu seperti ciri khususnya sendiri gitu. Nah, dalam ekonomi Islam itu karakteristiknya berupa yang pertama, ekonomi Islam terikat dengan akidah, syariah, dan akhlak. Tentu karena kita mengambil prinsip-prinsip syariah Islam. Nah, yang kedua, harta kepemilikan Allah dan manusia hanya sebagai khalifah. Karena tentu kalian tahu kalau harta semua yang ada di bumi itu hanya milik Allah, dan kita sebagai khalifah di bumi itu dititipkan harta itu. Nah, yang ketiga, larangan maghrib, seperti yang sudah dijelaskan tadi tentang larangan maghrib. Nah, yang keempat, keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Yang kelima, keseimbangan antara keruhanian dan kebendaan. Nah, yang keenam, adanya bimbingan tentang konsumsi. Karena bimbingan tentang konsumsi itu juga perlu ya, bukan hanya bimbingan konsumsi, juga bimbingan produksi sebenarnya juga perlu. Nah, yang ketujuh ada petunjuk investasi, dan yang terakhir ada zakat. Jadi dapat disimpulkan ya, kalau sebenarnya konsep dasar dari ekonomi Islam itu adalah semua hal yang berkaitan dengan ekonomi di dunia itu disyariatkan dengan cara Islamnya, dengan prinsip-prinsip Islamnya, dan juga dengan karakteristik Islamnya, dasar-dasar ekonominya, sumber hukumnya, semuanya itu disyariatkan dalam Islamnya. Jadi sebenarnya adanya dari konsep dasar ekonomi Islam ini juga sangat menguntungkan dan juga sangat bagus untuk transaksi-transaksi kedepannya. Jadi transaksi kita kedepannya itu akan lebih jelas lagi, tidak mengalami goror, dan juga transaksi-transaksi selanjutnya itu tidak ada unsur ribanya, jelas, dan juga
selain dari jelas itu menguntungkan, baik itu bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Karena sebenarnya balik lagi, kalau dalam ekonomi Islam itu sendiri bertujuan untuk kemaslahatan bersama, begitu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan, saya simpulkan dan saya tanggapi. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali di lain hari. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.